Hai pendengar YouTube setia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya atas nama Angelita Masehi, mahasiswi dari Universitas Megariski Makassar, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kebidanan, Prodi Pendidikan Profesi Nurse, dengan NIM A1C2 19051. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penjelasan dari analisa sintesa tindakan atau yang biasa disingkat dengan AST. Kali ini kita perlu tahu dulu definisi dari analisa sintesa tindakan atau AST. AST itu adalah merupakan tulisan utuh dan mengenai rangkuman dari berbagai sumber. Nah, rujukan mengenai pengertian atau pendapat atau rangkuman yang disusun menjadi sebuah tulisan yang mengandung menjadi satu kesatuan. Nah, analisa sintesa tindakan ini rangkuman dari seluruhnya untuk dijadikan satu kesatuan yang artinya satu arti dari keseluruhan rangkuman tersebut. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisa sintesa rangkuman yang saya ambil atau yang saya kaji dari kasus yang telah diberikan. Berikut adalah kasusnya. Berikut kita perlu tahu dulu ada beberapa komponen untuk kita lakukan pada analisa sintesa tindakan. Yang pertama itu kita perlu mengkaji data pasien, yang kedua ada diagnosa keperawatan, yang ketiga kita menganalisa atau menganalisis data klien, yang keempat kita menentukan intervensi tindakan keperawatannya, kemudian kita menentukan apa dasar pemikiran dari tindakan tersebut, kemudian apa prinsip tindakan keperawatannya, kemudian ada analisa tindakan keperawatannya dan bahaya yang dapat terjadi, kemudian ada hasil dan evaluasi diri. Kita masuk pada penentuan klasifikasi data. Di sini sesuai kasus yang diberikan atau yang saya dapatkan, nama pasien dan usia itu Nyonya N, usia 39 tahun. Kemudian nomor rekam mediknya 0445. Kemudian tanggal masuk rumah sakitnya itu tanggal 12 bulan 3 2022. Tanggal dan jam tindakannya di tanggal 14 bulan 2 2022. Dan diagnosa medisnya yaitu kanker mamai. Nah, untuk melanjutkan menganalisa sintesa tindakan, kita masuk pada penentuan diagnosa keperawatan. Di sini saya mengangkat mengambil satu diagnosa keperawatan dari diagnosa keperawatan yang telah ditentukan pada kasus yang diberikan, yaitu dengan diagnosa kurangnya pengetahuan tentang prosedur tindakan berhubungan dengan kurang paparan informasi. Di sini kenapa diagnosanya tersebut karena pasien dan keluarga mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan perawatan penyakit yang dia lakukan. Nah, keluarga juga mungkin karena kurangnya informasi tentang penyakit tersebut, keluarga mengatakan tidak tahu untuk dalam merawat penyakit tersebut ketika berada di rumah. Kemudian kita masuk pada penentuan klasifikasi data. Nah, pada klasifikasi data ini ada dua pembagian, yaitu yang pertama data subjektif dan data objektif. Nah, pada data subjektif ini ditemukan pada kasus, yaitu keluarga klien mengatakan tidak mengerti tentang penyakit ini. Nah, dan pada data objektifnya ditemukan bahwa klien tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan keluarga. Sekarang kita lanjut pada intervensi tindakan. Nah, di sini saya mengangkat suatu intervensi tindakan dari diagnosa sesuai dengan arahan yang diberikan bahwa kita hanya bisa mengangkat suatu intervensi untuk dijadikan satu rangkuman untuk merujuk pada satu kesatuan atau tujuan. Nah, intervensi yang saya ambil saat ini yaitu mengkaji tindakan pengetahuan pasien terhadap perawatan penyakit. Nah, dari intervensi ini saya merumuskan jadi satu definisi di mana suatu fakta atau kebenaran atau informasi melalui pengalaman dan suatu informasi yang diketahui tentang penyakit tersebut dan dapat disadari dengan keberadaannya. Kemudian tujuan dari intervensi ini di mana klien mampu memahami dan mengetahui tentang perawatan penyakit yang diderita.
Setelah itu masih dalam intervensi keperawatan, setelah orientasi ada masa kerja. Jadi tadi sebelum ada prainteraksi, kemudian orientasinya, dan sekarang kita masuk pada kerjanya. Yang pertama, kita memberikan kesempatan pada pasien untuk bertanya bila ada sesuatu yang kurang dipahami atau jelas. Jadi kita wajib memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengetahui apakah pasien tersebut mengerti atau tidak. Kemudian kita mengatur posisi klien rileks tanpa adanya beban fisik, baik duduk maupun berdiri. Nah, tujuan dari ini adalah di mana klien mampu memahami supaya tidak terfikirkan. Maksudnya perasaannya lebih enak dirasa dibanding dengan kalau misalnya pasien ada beban, kalau misalnya tidak enak dirasa nyaman. Jadi di sini pasien kita atur posisinya secara nyaman. Kemudian yang ketiga, setelah menentukan posisi yang nyaman, kita mulai berdiskusi bersama dengan klien dan pahami setiap kata yang diucapkan klien. Nah, di sini kita memahami setiap kata yang keluar dari ucapan klien. Kita memusatkan perhatian. Setelah berkomunikasi dengan klien, kita jangan lupa menginstruksikan untuk klien menarik nafas agar merasa tenang. Di sini kenapa diinstruksikan untuk menarik nafas agar klien itu tidak merasa tegang dari setelah dia menjelaskan atau setelah dia mendengarkan informasi yang kita berikan atau penjelasan yang kita berikan. Intinya beri rasa rileks kepada pasien. Kemudian setelah itu setelah mendengarkan, mulailah kita memberikan informasi yang menjelaskan tentang perawatan penyakit pada pasien tersebut. Kita menjelaskan apa adanya dari penjelasan perawatan penyakit itu. Setelah itu kita menanyakan pada klien tentang pemahaman penyakit. Nah, artinya kita validasi atau kita evaluasi apakah yang kita jelaskan tadi ada satu yang mampu dipahami oleh klien tersebut. Nah, setelah menjelaskan, kita meminta klien untuk menjelaskan kembali. Nah, itu tadi pada masa validasinya atau mengevaluasinya. Kemudian setelah itu kita instruksikan kepada klien kembali untuk beristirahat. Setelah itu masih dalam intervensi tindakan, kita masuk dalam tahap terminasi, di mana setelah tahap kerja ada tahap terminasi, yaitu kita mengevaluasi hasil kemampuan pasien untuk memahami teknik ini. Kedua, kita memberikan kesempatan kepada klien untuk memberikan umpan balik. Apakah dari penjelasan kita ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang rasa kurang jelas dan kurang mampu untuk dipahami, supaya bagaimana cara kita untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada pasien atau klien tersebut dengan cara melakukan terapi atau terapi komunikasi. Kemudian setelah itu kita menjadwalkan kembali teknik atau menyuruh klien kembali untuk melakukan teknik relaksasi. Setelah itu kita kontrak waktu kembali, kontrak topik untuk kegiatan selanjutnya. Nah, setelah pada komponen intervensi keperawatan mulai dari prainteraksi sampai pada terminasinya, sekarang kita masuk pada komponen dasar pemikiran. Nah, apa dasar pemikiran dari diambilnya suatu intervensi tentang memberikan pemahaman terhadap pasien tentang perawatan penyakitnya itu. Nah, alasan diberikannya informasi atau penjelasan perawatan terhadap penyakit agar klien ketika berada di rumah atau melakukan proses perawatan terhadap penyakitnya sendiri dan keluarga mampu memahami dan mengontrol proses perawatan pada klien. Nah, intinya dari dasar pemikiran ini klien mampu melakukan perawatan sendiri di rumah pada penyakitnya atau lukanya. Setelah itu kita masuk pada komponen prinsip tindakan, di mana prinsip tindakan itu adalah tindakan yang dilakukan tetap mengutamakan prinsip bersih, karena awal mencuci tangan, menggunakan handscoon, masker, dan selalu digunakan. Nah, setelah itu kita masuk pada analisa tindakan keperawatannya. Di sini rangkuman saya sesuai dengan kasus tersebut, analisa tindakan keperawatannya yaitu menurut saya dengan dilakukannya proses pemberian informasi dan penjelasan mengenai proses perawatan luka pada pasien kanker mamaya ini untuk memberikan pengetahuan pada klien dan keluarga ketika melakukan perawatan tersendiri di rumah. Adapun pada komponen bahaya yang dapat terjadi ketika dilakukan intervensi tersebut adalah kemungkinan
bahaya yang terjadi itu mendapatkan nyeri ketika melakukan perawatan sendiri di rumah, karena kan biar bagaimanapun informasi yang didapatkan tidak selalunya tindakan yang dilakukan oleh pasien tersebut benar, tapi setidaknya pasien dapat merawat sedikit demi sedikit luka atau penyakitnya tersebut. Baik, kita masuk pada hasil evaluasi hasil yang didapat, yaitu yang pertama, klien mampu mengatasi rasa nyeri sendiri pada perawatan lukanya. Jadi ketika misalnya klien merasakan nyeri, tidak langsung ke rumah sakit, bisa dari intervensi yang telah diajarkan atau informasi atau penjelasan yang telah diberikan. Artinya setidaknya untuk mengurangi rasa nyeri, mungkin dilakukan seperti ini, atau kompres pada luka, atau maksudnya mengatur posisi. Kemudian klien mampu melakukan perawatan sederhana pada luka, seperti itu tadi, untuk mengatasi rasa nyeri, perawatan sederhana yang bisa dilakukan untuk mengatasi nyerinya. Itulah hasil yang diharapkan untuk didapatkan oleh klien. Nah, kita masuk pada komponen terakhir dari analisa sintesa tindakan ini atau AST, yaitu evaluasi diri. Terkait dengan rangkuman saya di sini merujuk pada saya sendiri yang menentukan rangkuman dari hasil kasus yang telah diberikan. Dengan evaluasi diri, saya masih banyak butuh ilmu dan skill terutama untuk pemberian tindakan. Dan karena ada prinsip yang perlu diperhatikan sesuai dengan kondisi klien. Nah, ketika mengimplementasikan tindakan pemberian informasi, tidak dipungkiri masih banyak kesalahan yang masih sering terjadi. Misalnya posisi, keadaan, tanda-tanda vital, terapi dengan pengalaman ini bisa tetapi dengan pengalaman ini bisa membangkitkan semangat saya untuk kedepannya lebih baik lagi, terutama dalam memberikan tindakan keperawatan. Itulah sedikit penjelasan dari hasil analisa sintesa saya terhadap suatu kasus yang telah diberikan. Terima kasih saya ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.